Shalom saudara-saudara, kita ada dalam program Aku Masih Punya Tuhan episode pertama. Dalam episode pertama, kita akan mendengarkan kisah dari keluarga Bapak Mercy Siobelan dan Ibu, di mana hidupnya diubah dari hidup yang buruk menjadi sebuah hidup yang baik di mata Tuhan. Tanpa memperpanjang kata lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan kisah kesaksian Bapak Mercy dan Ibu. Untuk waktu dan kesempatan, saya berikan ke Bapak Esra. Ya, shalom saudara-saudara. Seperti tadi telah disampaikan host dalam acara Aku Masih Punya Tuhan pada episode yang pertama ini. Kita bersama dengan Pak Mercy Siobelan dan Ibu Lili. Ibu Lili adalah istri dari Pak Mercy. Shalom Pak Mercy dan Ibu Lili. Shalom. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama mendengar kesaksian Pak Mercy adalah seorang bisnismen dan juga terlibat dalam melayani Tuhan. Tapi ternyata di latar belakang hidupnya ada satu cerita yang kelam ya pada masa lalunya, dan bagaimana dengan kehidupan seperti itu lalu dia merasakan pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang membimbing, tangan Tuhan yang mengangkat dia dari kehidupan yang lama, dan bagaimana Tuhan mengubah dia ya. Dan Pak Mercy bisa merasakan bagaimana dia masih punya Tuhan. Nah, kita tidak berpanjang kata lagi Pak Mercy. Ada cerita yang kelam pada masa lalu bahwa pada masa Pak Mercy, memang sekarang masih muda, tapi waktu lebih muda dari sekarang itu ya. Ada satu cerita yang kelam dan ini berkaitan dengan masa pendidikan Pak Mercy dulu di Bali. Ya. Dan bagaimana dia tenggelam dalam kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Kira-kira seperti apa Pak Mercy bisa gambarkan sedikit? Baik, terima kasih Pak Esra. Jadi sebenarnya cerita ini kalau beta mau ceritakan sebenarnya aib ya buat beta ya. Tapi ada dukungan istri di samping yang memberikan support, dan tadi beta sempat ngomong ke istri bahwa itu sudah masa lalu. Nah, ini beta mau sharingkan ke audiens. Ya, semua ke audiens, teman-teman, jemaat sekalian, bahwa kita masih punya Tuhan. Tuhan masih menolong kita apabila kita tetap berharap dan bersandar kepada Dia. Nah, ceritanya itu pada tahun 95 itu beta berangkat ke Bali dan mengambil sekolah di sana, salah satu sekolah di Bali. Dan memang Bali itu dikenal dengan daerah pariwisata ya. Kalau untuk sekolah menurut saya sih kurang cocok. Karena untuk ya ini menurut pribadi saya sih, karena untuk pergaulan di sana ya tidak ada yang seperti kayak di Jogja, tempat-tempat khusus pendidikan di sana ya. Kalau Bali itu ya lebih ke pariwisata dan hiburan-hiburan lah, seperti begitu Pak Esra. Nah, saya mengambil sekolah di sana tahun 95, terus ya karena mungkin juga karena komunitas pergaulan, jadi itu saya terikat dengan satu pergaulan yang akhirnya menyerumuskan saya. Nah, saya tidak menyalahkan pergaulan, tapi saya sendiri tidak bisa menjaga itu pergaulan tersebut. Saya punya kehidupan di Bali. Nah, saya ingat itu 15 Maret yang saya ingat itu 15 Maret tahun 97. 97 itu pas 15 Maret 97 itu pas Pak Mercy umur berapa? beta lahir tahun 76 ke 96 20 21 ya 21. Nah, itu saya ulang tahun dan ada teman punya teman, ceritanya dia itu orang Chinese dari Bali, dari Jakarta, dia ke Bali liburan. Nah, terus teman saya bawa ke tempat kosnya saya. Nah, terus kita ketemu di situ dan kenalan, terus teman saya bilang, "Oh, ini dia berulang tahun ini hari." Jadi bilang, "Sudah, kita ikut saya, kita happy-happy," kayak gitu. Nah, saya pikir ya mungkin kayak di Kupang lah, kita happy-happy ke tempat apa, kita makan-makan kayak gitu loh. Nah, ternyata dia bawa ke tempat kos-kosan. Sampai itu tempat kos-kosan dia bilang, "Lu tunggu di sini, saya sama teman akan jalan-jalan lah, kita mau cari uang," gitu. Nah, belakangan baru saya tanya teman bahwa ternyata mereka pergi merampok di daerah Pantai Kuta, merampok orang bule. Nah, setelah itu mereka datang ke kos-kosan, mereka sudah bawa minuman itu, ada red label, ada beberapa botol, sama ada obat-obatan.
Obat-obatan kalau waktu zaman dulu kan belum ada, ekstasi sudah ada tapi masih jarang, masih langka. Nah, waktu itu tuh saya ingat ada 4 macam obat tuh yang saya ingat sampai sekarang, Nipam sama apa tuh yang 3 saya lupa. Nah, obat itu mereka taruh di dalam piring dan itu kita duduk ada sekitar berenam, itu kita duduk melingkar dan ada yang bandar, dia menuangkan minuman itu di dalam dalam gelas cangkir dan obat itu dibagi 4 butir. 4 butir ke saya, terus saya minum, tambah itu minuman, terus nanti dibagi lagi. Jadi seingat saya itu sekitar 4 atau 5 kali. 4 atau 5 kali saya teguk. Berarti 4-5 kali berarti 20-an. 20. 4 kali 4 ya, sekitar 16 atau 20 butir. 20 butir. Setelah itu saya sudah tidak sadar lagi. Tidak sadar. Tapi Pak tahu bahwa itu memang obat terlarang. Saya tahu, tapi karena itu pergaulan. Pertama saya masih menolak, saya masih takut, tapi karena dibully sama teman-teman, wah kamu begini-begini. Sebelumnya sudah pernah ngetes juga jenis seperti itu, atau itu pertama kali? Sebelumnya kalau minuman saya sering di sana, malah ada satu tempat namanya Pulau Batanta, itu dekat dengan kampus. Kita setiap hari tuh nongkrongnya di situ. Jadi ke kampus, kebetulan kampusnya itu sore hari, jadi kita ke kampus itu hanya tempat ngumpul saja. Tempat ngumpul, setelah itu sudah teman-teman sudah pada kumpul, sudah lengkap, kita pergi minum. Nah, baru pertama dari tahun 95, 96, 97 itu baru saya pernah kenal itu namanya obat-obatan. Nah, di situ saya minum, menurut informasi itu saya 3 hari itu tidur tidak bangun-bangun. Nah, itu sama sepupu saya datang. Itu pingsan gitu atau apa? Kayak nge-fly begitu. Oh. Nah, maunya bangun kayak orang fly lah kayak gitu. Itu Bapak berada di mana waktu itu? Itu saya di kos-kosan. Nah, maksudnya di alam bawah sadar itu Bapak sudah sampai di mana? Oh, itu susah ingat, Le. Susah ingat. Pokoknya badan ini kayak bangun jatuh kayak begitu. Ya, 3 hari ya? Ya, 3 hari. Ya. Nah, itu sampai orang tua tahu dan kan ada saya punya saudara-saudara di sana banyak juga. Mereka kabari ke orang tua dan mama sudah sampai stres, sudah artinya mama mau ke Bali lah gitu, mau ambil saya pulang. Nah, cuman ya artinya ya jalan-jalan puji Tuhan juga bahwa itu tidak sampai terjadi. Kalau saya pikir kalau terjadi berarti saya tidak tamat kuliah. Nah, itu berlangsung, setelah itu berlangsung dan apa namanya? Saya juga karena pengaruh teman-teman juga dan pergaulan, saya juga menjual obat-obatan juga di kampus, di kos-kosan, dan itu juga ya menambah pendapatan saya. Tapi dari waktu Pak mengkonsumsi itu, yang terjadi selanjutnya tuh ada keinginan untuk terus seperti itu. Dan apakah akhirnya menjadi pemakai tetap dari obat-obat itu? Ya, untungnya atau hanya pengalaman satu kali itu? Untungnya orang tua mengirim dana yang tidak terlalu banyak. Sehingga untuk membeli itu kan juga mahal. Jadi ya kalau diajak teman-teman baru saya pakai, tapi kalau tidak diajak ya saya tidak beli gitu. Tidak beli. Jadi paling hanya minum-minuman beralkohol saja seperti arak Bali kayak Red Label kayak begitu saja. Tapi kalau untuk konsumsi obat-obatan jarang. Tapi apa efeknya yang Pak Mercy rasakan setelah pengalaman 3 hari dalam suatu minum seperti itu, efeknya pada kehidupan atau mungkin juga apa dalam hidupnya Pak Mercy? Kalau efek yang beta rasa itu sampai sekarang saya menderita sakit tapi dalam pengontrolan saya tetap setiap bulan itu saya tetap rutin memeriksakan diri ke rumah sakit dan puji Tuhan waktu bulan Oktober 2020 itu fungsi hati saya itu naik sampai 800 Pak Esra. 800 dan itu malah dokter juga kaget. Dokter bilang, wah ini sampai 800 nih mustahil gitu. Nah setelah itu dia bilang coba periksa lab pulang. Kalau saya kurang yakin dia bilang begitu. Terus periksa lab pulang dan itu selang seminggu. Itu hasilnya tuh cuma turun sekitar 5 atau 10 poin. Jadi ini masih 700-an. Berarti efeknya ini bertahun-tahun setelah itu kan? Kan Pak tadi minum kan tahun 90-an. Iya. Ya. Dan penyakitnya sudah sampai sekarang ini.
ya ini baru dirasakan. Oke, sejak pengalaman itu ya yang tadi Pak ceritakan itu, lalu juga masih kalau minuman keras terus ya Pak ya. Minuman keras saya sudah berhenti total sejak menikah. Tapi apa mungkin titik baliknya bagaimana? Pak berhenti dari narkoba ya atau juga minum-minum itu, mungkin ada titik balik yang bisa dirasakan, mungkin intervensi Tuhan seperti apa yang mengubah Pak Mercy? Jadi dulu itu sudah dilarang sama, dulu kan kita masih pacaran dan itu sudah dilarang. Nah kalau dilarang kayak gitu kan kita jarang ketemu juga tuh, apalagi saya di sana dan di sini. Dan kalau yang minuman itu masih tetap berlanjut sampai kita menikah ya, sampai kita menikah. Terus itu minuman karena sudah serumah dengan dia, ya otomatis itu sudah rutin ya. Artinya rutin dilarang lah begitu. Sudah intens dilarang. Minum ya. Tapi rokok ini saya masih sembunyi-sembunyi. Dan memang itu sangat sulit dihentikan Kak Israel. Sangat sulit dihentikan, dan saya berpikir bahwa sampai pergumulan saya dan Mercy yang sekarang ini bukan sama kayak Mercy yang dulu. Dulu saya ini sebelum menikah dengan dia pun terlibat pelayanan. Waktu nikah itu dibatasi ya. Nikah sangat dibatasi, dan berpacaran pun saya pelayanan sangat dibatasi. Dan ya karena saya sudah memilih dia, konsekuensinya ini pilihan saya. Jadi dalam melihat dia masih merokok, melihat dia masih minum, itu saya cuma bisa berbicara dengan Tuhan. Dan itu setiap jam 12 malam ya, mau jam 12 malam itu saya bangun di tempat tidur, saya pegang kakinya dan berdoa. Karena ini saya mau lari kemana, mau ke orang tua. Kenapa yang dipegang kakinya Ibu? Karena dia terlalu sensitif. Dia terlalu sensitif tidur. Kalau bangun dia cepat-cepat terbangun. Jadi kalau nanti kalau di bagian ini dia kurang terlalu sensitif. Kira-kira kalau Ibu doakan begitu ya, misalnya Ibu pegang di kepala, doakan begitu, kalau dia sadar apa yang mungkin dia bilang, lu gila kok. Dia bisa bilang lu gila kok mungkin sih. Karena kalau dia tertidur itu orang berdiri di samping saya bisa kaget. Jadi gitu. Dia soalnya orang bukan tidak cinta Tuhan dan tidak suka pelayanan. Kalau dulu saya aktif pelayanan, saya bilang mau kesini-sini, dia bilang kurang kerja kok. Pasti jawabannya itu kurang kerja. Jadi bagaimana Ibu dalam pergumulan sampai dalam bisa doa mengubah dan beliau? Itu ada air mata, ada lutut yang ditelutkan, dan itu saya sangat percaya dan saya lihat hasilnya bahwa itu tidak sia-sia. Tapi kenapa Ibu mau dia berhenti, misalnya merokok lah, hal yang mungkin dianggap orang wajar lah, di mana-mana juga orang merokok, bahkan pendeta juga ada yang merokok. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang terlalu seolah-olah terlalu hebat bagi Ibu? Itu sangat tidak sehat ya. Itu sangat mengganggu, dan memang doa saya itu, saya memang rindu punya suami yang sama-sama membantu saya pelayanan dan berhenti sama sekali merokok, minum, itu tidak sama sekali. Tapi kenapa Ibu tidak mencari awal itu yang langsung tidak merokok? Itu pertanyaan Ibu menunggu lebih baik apa? Ya, tapi itu membutuhkan waktu berapa lama? Cukup lama Kak Isra, cukup lama. 2002 kita menikah toh? Nah, cukup lama ya, sekitar ada jawaban titik terang itu sekitar 2005-2004 mungkin ya. Iya. Ya sekitar itu total sudah. Ya, sekitar setahun begitu. Jadi pergumulan doa-doa saya, dan karena saya berpikir bahwa kalau dia keras, saya juga keras. Kita ketemu bangkit tidak akan dapat. Oke, ya, jadi dari ini doa dan juga pergumulan istri lalu akhirnya membuat perubahan. Nah, apakah Pak Mirs itu sebelum menikah masih terlepas dari istri itu merasakan tidak atau ada perubahan, atau betul-betul perubahan ini baru terjadi saja karena intervensi istri setelah menikah? Kalau perubahan yang dirasakan betul-betul total itu setelah menikah. Setelah menikah. Ada selain faktor istri itu ada hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan Pak Mercy ya, atau bagaimana? Atau dengan kalian beginilah, istri nasihat supaya tidak merokok, tidak minum. Apa yang membuat Pak Mercy mau itu? Dia nasihat bisa ikut juga. Tetap beta lakukan. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi beta merokok, sembunyi-sembunyi beta minum, seperti itu. Nah, beta tahu sampai satu titik di mana ketika beta sudah mulai suka lagi dengan minuman. Sudah mulai suka lagi. Bahkan rokok sekarang pun beta sangat sensitif.
Kalau beta orang merokok di luar sana, saya bisa tahu di sini siapa yang merokok di luar. Asap Seperti rokok begitu. pun dia tidak kuat sekarang. Dan itu jawaban doa. Iya, bagaimana bisa begitu, Pak? Itu yang beta tahu. Tapi beta yakin bahwa itu jawaban doa dari istri. Itu cukup lama Kak Isra. Dan tiap malam, kalau saya ajak saat teduh saja susah sekali. Untuk saat teduh dia tidak kenal. Yeah. Kenalnya setelah anak sudah mulai mengerti, saya ajak saat teduh. Dan juga ada beberapa pukulan-pukulan di rumah tangga kami. Kak Mercy dari latar belakang keluarga yang berada. Terus langsung tamat, dapat kerja di tempat yang bagus. Jadi dia tidak pernah rasa susah. Dan ketika Tuhan juga pernah pukul untuk dia PHK. Di situ juga mulai titik ini ya, titik-titik balik dia di PHK ya. Jadi di situ ini merasa memang kekuatan doa itu cukup kuat. Jadi Nah, oke. Kalau saat teduh saja bahkan tidak tahu, lalu bagaimana kisahnya sampai akhirnya beliau juga mempunyai beban hati untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan? Itu mungkin punya kisah tersendiri. Kalau itu Pak Isra, beta ingat dulu Pak Isra masih di gereja yang di bawah, gereja Agape itu. Pak Isra tantang, beta ingat waktu itu, Pak Isra tantang, siapa yang yakin masuk surga? Pak Isra tanya seperti begitu. Dan siapa yang yakin tidak masuk surga? Terus berdiri. Beta berdiri. Terus setelah berdiri, semua berdiri, Pak Isra bilang, siapa yang yakin masuk surga? Nah, ada banyak beberapa yang duduk. Beta masih berdiri. Waktu itu beta ingat. Artinya bahwa beta Kristen, percaya Tuhan, menurut beta, tapi sendiri saya yakin beta masuk surga. Nah, setelah beta ikut pelayanan, beta ikut MPSR bahwa masuk surga itu simpel sekali. Kau yakin dan percaya bahwa Yesus juru selamat, maka kau pun tempat di surga. Nah, dengan itu akhirnya beta mengambil satu refleksi bahwa apa yang istri tegur itu baik buat beta. Efek-efek yang lalu-lalu beta pendosa yang beta terima adalah sakit, itu konsekuensinya. Nah, tapi beta mau bahwa beta punya hidup ini betul-betul berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Oke, Pak Mercy, kita tidak punya banyak waktu. Mungkin pada kesempatan ini juga, kalau ada orang-orang yang mungkin, dan saya yakin ada banyak orang Kristen, bahkan pendeta pun, ada yang masih merokok, terikat dengan rokok. Nah, mungkin ada pesan apa dari Pak Mercy untuk teman-teman yang masih terikat dengan kebiasaan minum-minum dan merokok seperti itu? Jadi pesan saya adalah, Alkitab kan bilang bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi bagaimana kita merawat bait Allah ini dengan baik, tidak merusak bait Allah, itu kita tidak merokok, tidak minum minuman, itu kan bisa merusak kita dan pasti konsekuensinya di suatu saat kita akan menerima itu. Seperti saya dulu terlibat dengan beberapa minuman keras dan lain-lain, konsekuensinya saya terima sekarang. Nah, sebelum Tuhan Anda menerima konsekuensinya, hiduplah berkenan di hadapan hadirat Tuhan, berhenti merokok, berhenti minum-minum, dan satu adalah tetap setia dengan Tuhan. Bagaimana kalau orang bilang bahwa saya mau berhenti tapi sudah berjuang tidak bisa-bisa juga? Ibu Lili mungkin mau jawab. Itu saya pikir kekuatan doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena saya pun sebagai istri, orang yang paling dekat dengan dia, tidak ada cara untuk menegur dia untuk berhenti rokok. Cuma kekuatan doa saja yang Tuhan berikan. Dan tiba-tiba jawabannya terlalu ajaib ya. Sensitif sekali dengan rokok. Dan itu tidak pernah buat apa-apa. Jadi buat kita sebagai istri, mungkin jangan terlalu menuntut. Bawalah ke hadapan Tuhan, bawalah dalam doa. Percaya Tuhan pasti akan mengubah dia. Ya, jadi akhirnya dari kesaksian ini kita sebenarnya bisa mempelajari satu hal ya, bahwa sebenarnya seperti Alkitab bilang ya, hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana. Ya, jadi kalau Tuhan memang orang jahat seperti apapun ya, tapi kalau Tuhan mau ubah 1 detik pun bisa, ya. Dan ini tinggal ini hati ini Tuhan yang buat, ya. Tinggal bagaimana kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan klik, maka penjahat besar bisa berubah 100%, ya, 180 derajat, ya, langsung terjadi perubahan dan pertobatan, ya. Nah, baik jemaat sekalian, ini kesaksian singkat dari Pak Mercy bagaimana Pak Mercy pernah terlibat di dalam
hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tapi melalui perjalanan hidup yang panjang, pergumulan yang cukup panjang, dan juga termasuk di dalamnya adalah doa istri, itu memberikan perubahan. Sehingga sekarang boleh terlepas dari semua ya kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan lebih daripada itu adalah mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, biarlah kesaksian dari Pak Mercy ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian. Demikian kisah hidup yang telah kita dengarkan bersama dari kisah Bapak Mercy dan Ibu. Semoga apa yang telah dikisahkan dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Dan nantikan episode selanjutnya dalam program Aku Masih Punya Tuhan, dan kiranya kisah-kisah hidup yang akan dikisahkan dalam episode selanjutnya dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.